Halo anak-anak semuanya yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu tetap sehat dan semangat ya. Nah, bertemu lagi dengan saya Bu Giovanni. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, nanti di dalamnya kalian akan belajar mengenai produksi, distribusi, konsumsi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk kelengkapan materinya? Mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan materi tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat nantinya anak-anak itu menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, apa itu tindakan ekonomi? Nah, manusia itu melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhannya terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Nah, setiap manusia itu berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu disebut juga dengan tindakan ekonomi. Nah, yang kedua, motif ekonomi. Nah, motif ekonomi ini adalah kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan tersebut. Nah, atau kegiatan ekonomi. Nah, itu adalah motif ekonomi. Jadi, mereka melakukan tindakan atau kegiatan untuk mencapai atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang ada 4 macam motif ekonomi. Nah, di sini apa saja? 1. Motif memenuhi kebutuhan. Nah, motif paling penting yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi yaitu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Nah, contohnya itu seorang pedagang sayur keliling dengan tujuan membantu mendapatkan tambahan penghasilan suaminya yang bekerja sebagai buruh pabrik. Jadi seorang ibu ini ingin membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhannya dengan menjual sayuran gitu. Nah, motif yang kedua itu adalah berbuat sosial. Rasa kemanusiaan itu selalu ada pada setiap orang. Selain ingin memenuhi kebutuhan manusia, juga mempunyai keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Nah, contohnya saja ada membantu saudara kita yang terkena bencana. Misalkan bencana banjir, misalkan bencana gunung Merapi gitu, gunung berapi ya. Jadi kalian mempunyai rasa untuk membantu, misalkan dengan menyalurkan pakaian yang masih layak pakai untuk mereka gunakan dalam kesehari-hari mereka. Nah, yang ketiga itu adalah motif untuk mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan yang dimaksud ini bukan sekedar mendapatkan pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitarnya. Contohnya saja, kalian belajar dengan rajin untuk memperoleh prestasi, maka akan mendapatkan penghargaan pada saat misalkan pembagian raport di akhir semester misalkan. Kemudian mendapatkan penghargaan di dalam lomba melukis misalkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keempat
adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Nah, motif ini adalah mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi dan kemudian memperoleh kekuasaan. Nah, manusia kadang tidak puas terhadap apa yang diperolehnya, sehingga mereka terus-menerus melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya. Begitu ya. Ini adalah 4 macam motif ekonomi. Yang selanjutnya, ini adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu apa? Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Ada juga yang mengatakan prinsip ekonomi itu adalah dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Begitu. Nah, dalam prinsip ekonomi itu ada kegiatan ekonomi. Apa saja ya? Nah, yang pertama adalah dalam kegiatan produksi. Yang pertama itu menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik, ya. Kemudian yang kedua, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku supaya lebih mudah dalam proses produksi. Produksi itu adalah menghasilkan barang, menghasilkan sesuatu. Nah, jika ingin mendirikan perusahaan, itu haruslah yang dekat dengan bahan baku agar mudah dalam melakukan proses produksi. Begitu. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Yang keempat adalah harus selalu hemat dalam biaya produksi. Kalau misalkan memproduksi sesuatu itu diharapkan mereka menggunakan bahan baku yang murah tetapi bisa dijual yang banyak gitu. Tapi melihat kualitas dulu ya. Jadi tidak sembarang memproduksi barang gitu. Nah, prinsip dalam kegiatan ekonomi yang kedua ini adalah dalam kegiatan distribusi. Itu ada apa saja? Nah, yang pertama ada penyaluran barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Ya, jadi tidak sembarangan supaya apa? Semuanya tepat pada sasaran-sasaran yang diarahkan. Distribusi ini adalah proses penyaluran barang ya, kegiatan penyaluran barang dari produksi ke konsumen. Dari produsen ke konsumen. Yang kedua itu ada menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Ya, jadi mereka berada di tengah-tengah supaya dalam proses penyaluran barang itu tidak terlalu jauh, hambatannya tidak terlalu banyak seperti itu. Yang ketiga itu ada memberikan layanan yang baik. Nah, bagaimana dalam proses pendistribusian barang itu layanannya baik gitu ya. Kemudian yang keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah. Ya, misalkan dengan jalur darat gitu, menggunakan mobil gitu ya. Nah, ini adalah prinsip dalam kegiatan ekonomi dalam bentuk distribusi. Nah, yang ketiga ini adalah prinsip dalam kegiatan ekonomi di kegiatan konsumsi. Ya, apa saja? Membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Memilih-milih barang, melihat mana yang baik, mana yang dapat digunakan dengan semaksimal mungkin. Tidak sembarangan ya dalam memilih-milih barang yang akan dibeli gitu. Kemudian yang kedua, memilih barang yang berkualitas bagus. Ya, memilih barang dengan kualitas yang bagus.
Misalkan kalian kalau mau membeli buku atau alat tulis itu kan pasti kalian melihat dulu bentuknya, fungsinya, kemudian efektif atau tidaknya gitu. Nah, yang ketiga, ini adalah membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Nah, jadi kalian prioritaskan dulu mana yang menjadi kebutuhan yang utama. Jangan membeli yang tidak berguna, tetapi membeli barang yang berguna dan juga diprioritaskan ya. Kalian bisa merencanakan nih membeli apa saja terlebih dahulu gitu. Yang keempat, ini adalah setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasar skala prioritas. Nah, prioritas kalian apa dulu nih setiap bulan? Nah, misalkan kalian setiap bulan itu, kalau kalian kan ini masa pandemi ya, prioritas kalian adalah misalkan kalau belajar itu menggunakan kuota internet. Nah, gitu. Kalian prioritaskan terlebih dahulu itu. Nah, beda lagi kalau di rumahnya sudah terpasang wifi ya. Nah, kalian bisa menggunakan dengan sebaik mungkin. Digunakan untuk belajar terlebih dahulu. Nanti selingannya bermain game atau melihat drakor gitu atau yang lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, kita sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Materinya kita cukup sampai di sini. Jika ada anak-anak yang dirasa kurang paham atau kurang mengetahui materi ini, silakan langsung menghubungi saya lewat WhatsApp pribadi ya. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Begitu ya anak-anak. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian kan tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Bagi anak-anak yang dirasa kurang paham atau dirasa kurang mengetahui penjelasan tersebut, bisa menghubungi saya lewat WhatsApp pribadi ya. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, untuk selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas di Google Classroom ya. Silahkan dikerjakan dengan teliti dan tepat waktu. Jangan sampai molor ya, karena itu adalah tanggung jawab kalian. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dan materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.